Selamat berjumpa kembali dengan pembahasan kita yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas suatu tema yang berkaitan dengan dunia pertumbuhan dan pembangunan ekonomi. Dan lebih khusus lagi, kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang kemiskinan, di mana kemiskinan ini masih menjadi suatu tantangan yang harus dihadapi oleh semua pihak dalam rangka bagaimana meminimalisasi kemiskinan yang masih terus saja ada ini. Nah, kemiskinan itu sendiri ada beberapa ukuran-ukuran yang bisa dijadikan acuan, di mana ukuran-ukuran ini menjadi panduan bersama bagaimana kita menyikapi adanya fenomena masih adanya angka kemiskinan. Di mana ukuran-ukuran kemiskinan itu diantaranya yang pertama adalah masih adanya kekurangan materi, di mana kemiskinan dari sudut pandang ini atau dari sudut pandang tentang masih adanya kekurangan materi ini dipahami sebagai kurangnya akan barang-barang dan juga pelayanan dasar. Ini adalah ukuran kemiskinan yang pertama. Kemudian ukuran kemiskinan yang kedua adalah adanya atau masih adanya kekurangan dalam pemenuhan kebutuhan sosial, yang mana seseorang itu dikatakan miskin apabila dia masih mengalami ketergantungan, kemudian juga masih tertinggal dalam hal akses menuju lalu lintas informasi dan juga ketidakmampuan dalam berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat secara maksimal. Ini adalah ukuran kemiskinan yang kedua. Dan ukuran kemiskinan yang ketiga yaitu kurangnya penghasilan dan juga kekayaan yang memadai. Parameter kemiskinan ini di masing-masing negara berbeda-beda. Dan ini terjadi karena kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai sangat dipengaruhi oleh keadaan perekonomian suatu negara. Dan juga ada faktor lain yang juga sangat berpengaruh atas tingkat penghasilan dari sebagian masyarakatnya, yaitu tentang adanya kebijakan-kebijakan politik yang diambil oleh suatu negara. Tentu keberbedaan antara negara satu dengan negara yang lain dalam hal ketersediaan penghasilan yang layak ini akan berimbas pada adanya warga yang masih kekurangan penghasilan dan juga kekayaan tadi, yang mana mereka ini masih mengalami kesulitan dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar sebagai seorang individu, yang mana kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut utamanya adalah kebutuhan yang berkaitan dengan sandang, kemudian kebutuhan dasar yang berkaitan dengan kebutuhan pangan, kemudian juga kebutuhan dasar berupa akses pelayanan pendidikan,
dan juga kebutuhan dalam penerimaan akses pelayanan kesehatan. Ini adalah 3 ukuran kemiskinan yang perlu mendapatkan perhatian para pihak. Tadi yaitu yang pertama kekurangan materi, yang kedua kekurangan pemenuhan kebutuhan sosial, dan yang ketiga adalah kurangnya penghasilan dan kekayaan yang memadai. Selanjutnya, kalau kita berbicara tentang kemiskinan ini, utamanya di negara kita, di negara Indonesia, kita mengenal ada beberapa jenis kemiskinan. Beberapa jenis kemiskinan tadi, yang pertama adalah kemiskinan absolut, yang mana kemiskinan absolut ini merupakan kemiskinan yang mendeskripsikan individu-individu yang tingkat pendapatannya masih di bawah garis kemiskinan yang ditetapkan oleh pemerintah, di mana individu-individu tersebut penghasilannya tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhan primernya. Ini adalah jenis kemiskinan yang pertama, yaitu kemiskinan absolut. Kemudian jenis kemiskinan yang kedua yaitu kemiskinan relatif, di mana kemiskinan relatif ini merupakan kemiskinan yang disebabkan oleh kebijakan pembangunan yang belum merata. Sehingga kebijakan yang belum merata dalam hal pembangunan ini mengakibatkan pembangunan itu belum dapat menjangkau seluruh elemen masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Oleh karenanya, di sebagian daerah masih ada penduduk yang memiliki ketimpangan-ketimpangan, utamanya ketimpangan dalam hal pendapatan. Jadi, meskipun kondisi seseorang telah berada di atas garis batas kemiskinan, akan tetapi individu tersebut tetap terlihat miskin karena memang rata-rata pendapatan penduduk di daerah tersebut lebih tinggi daripada individu tersebut. Inilah jenis kemiskinan yang kedua, yaitu kemiskinan relatif. Kemudian jenis kemiskinan yang ketiga yaitu kemiskinan kultural, yang mana kemiskinan kultural ini merupakan kemiskinan yang terbentuk karena kebiasaan masyarakat yang telah menjadi budaya, baik itu dalam aspek nilai-nilai, aspek pemikiran, maupun cara kerja di suatu kelompok masyarakat. Hal-hal yang menjadi penyebab masih munculnya kemiskinan kultural ini, ada beberapa yang perlu untuk kita perhatikan bersama. Penyebab-penyebab dari munculnya kemiskinan kultural ini diantaranya adalah yang pertama, itu malas. Ada sebagian anggota masyarakat kita memang yang masih tergolong memiliki motivasi untuk mencari penghidupan yang layak masih tergolong rendah.
Kemudian yang kedua, ada nilai-nilai di suatu kelompok ataupun individu yang masih mengandalkan harta warisan orang tua. Ini sejatinya juga masih ada. Kemudian yang ketiga, yang juga bisa memicu munculnya kemiskinan kultural adalah etos kerja yang masih rendah. Yang keempat, yang juga bisa memicu kemiskinan kultural adalah adanya gaya hidup yang cenderung berfoya-foya, sehingga mereka menghabiskan sebagian besar pendapatannya untuk kegiatan-kegiatan konsumtif yang berlebihan. Dan yang kelima, masih adanya perilaku-perilaku yang menggantungkan pada bantuan-bantuan dari pihak lain, utamanya bantuan yang berasal dari pemerintah. Itu tadi adalah jenis kemiskinan yang ketiga, yaitu kemiskinan kultural. Kemudian jenis kemiskinan yang keempat, yaitu kemiskinan struktural, yang mana kemiskinan struktural ini merupakan kemiskinan yang berasal dari struktur sosial yang masih tersemat pada golongan masyarakat tertentu. Dan ini memungkinkan terjadinya kondisi di mana mereka tidak dapat menggunakan sumber daya yang sebenarnya tersedia untuk mereka. Inilah jenis kemiskinan yang keempat, yaitu kemiskinan struktural. Dan kalau kita berbicara tentang kemiskinan ini, tadi selintas sudah kita singgung tentang adanya garis kemiskinan. Nah, garis kemiskinan itu sendiri, atau dalam hal ini untuk memudahkan istilahnya, garis kemiskinan ini sering diistilahkan dengan GK, yang mana garis kemiskinan ataupun GK ini merupakan satu batas yang digunakan sebagai standar untuk menentukan individu apakah dia masuk dalam kategori miskin ataukah tidak. Nah, khusus di negara kita, di Indonesia, garis kemiskinan ini atau GK ini dihitung dengan menjumlahkan garis kemiskinan makanan atau istilahnya GKM dan garis kemiskinan non makanan atau GKNM. Bagi mereka yang memiliki pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan atau GK ini, maka seseorang tersebut akan masuk dalam kategori penduduk miskin. Inilah bagaimana kita mengetahui tentang apakah seseorang itu termasuk penduduk miskin ataukah tidak, melalui penghitungan garis kemiskinan. Nah, kalau kita berbicara tentang kemiskinan ini, maka tentu yang paling penting untuk kita kaji bersama adalah kita harus mengetahui aspek-aspek yang menjadi penyebab atau pemicu terjadinya kemiskinan ini. Ada cukup banyak penyebab ataupun faktor yang mendorong masih eksisnya kemiskinan ini. Di antara beberapa penyebab itu, yang pertama adalah lapangan kerja yang kurang tersedia.
Seseorang yang tidak memiliki pekerjaan yang baik, tetap, dan kontinu, maka tentu saja orang tersebut akan mengalami suatu kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Oleh sebab itu, dalam hal ini peran pemerintah sangatlah penting. Pemerintah harus mengelola ketersediaan lapangan kerja dengan baik dan harus meningkatkan jumlah wirausahawan baru yang handal dan juga memiliki potensi-potensi untuk berkembang sehingga akan dapat menjadi stimulus bagi pertumbuhan ekonomi. Ini adalah penyebab yang pertama. Kemudian penyebab kemiskinan yang kedua adalah kurangnya pendidikan. Kita tahu bahwa kurangnya pendidikan yang diterima oleh seseorang ini akan dapat mengurangi perkembangan potensi seseorang. Seseorang yang kurang dalam hal pendidikan pastilah akan kehilangan berbagai kesempatan, utamanya kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Terutama manakala ketika mereka memasuki dunia kerja. Pastilah mereka yang kurang berpendidikan akan mengalami kesulitan dalam hal bersaing dengan para pencari kerja yang lain yang notabene tingkat pendidikannya jauh lebih baik daripada orang tersebut. Inilah yang juga akan memicu munculnya kemiskinan baru. Ini yang kedua. Kemudian penyebab kemiskinan yang ketiga yaitu harga kebutuhan yang tinggi. Kita tahu bahwa harga kebutuhan yang tinggi pastilah akan menyebabkan masyarakat kesulitan untuk membeli berbagai barang, utamanya barang-barang yang tergolong sebagai kebutuhan pokok manusia. Penghasilan yang didapatkan semakin lama akan tidak cukup untuk mencukupi kebutuhan yang ini dikarenakan harga kebutuhan yang terlampau tinggi. Jika kondisi di mana harga berbagai kebutuhan ini mengalami kenaikan yang fantastis, dan ini bila terjadi dalam jangka yang panjang, maka kemiskinan pun bisa akan muncul kembali. Kemudian faktor yang keempat yaitu kualitas kesehatan yang kurang baik. Kurangnya layanan kesehatan tentu akan dapat menyebabkan terjadinya kemiskinan. Karena sebagian masyarakat yang sakit pasti dia tidak akan dapat melakukan pekerjaan yang baik. Oleh karenanya, orang-orang yang mengalami sakit yang berkepanjangan karena kurangnya kualitas fasilitas kesehatan tentu akan mempengaruhi tingkat produktivitas masyarakat itu sendiri. Kalau ini berjalan dalam jangka waktu yang teramat panjang, besar kemungkinan kemiskinan pun akan bisa muncul karena kurangnya kualitas kesehatan yang baik. Dan yang kelima, yang juga menjadi stimulus dari munculnya kemiskinan adalah minimnya infrastruktur. Minimnya infrastruktur ini tentu akan mengganggu aktivitas ekonomi. Kondisi di mana ekonomi aktivitasnya terganggu karena faktor
infrastruktur yang kurang memadai, ini pasti akan mengurangi kemampuan untuk berkompetisi dengan daerah-daerah yang memiliki infrastruktur lebih baik. Ketertinggalan utamanya dalam hal infrastruktur yang baik inilah yang juga dapat menurunkan daya saing, dan ini ujung-ujungnya pun akan berdampak kepada munculnya kemiskinan di daerah-daerah yang ketersediaan layanan infrastrukturnya masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lain. Demikian pembahasan singkat kita hari ini tentang kemiskinan. Mudah-mudahan ini akan semakin membuka wawasan kita dan bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Jangan lupa setelah menyaksikan tayangan ini silakan klik di layar Anda untuk like, komen, share, dan tentu saja jangan lupa subscribe.